Assalamualaikum Bu Sal. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mona. Alhamdulillah baik Bu Mona. Mana lihat senyumnya Bu Sal nih, bersemangat ya, cerah hari ini. Baik Bu Sal, Ya. boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh Bu. Boleh. Untuk bisa ya Bu Sal nanti meluangkan waktu ke kantor Ibu ya. Kita ada yang bicarakan, ngobrol-ngobrol tentang apa saja yang betul kita diskusikan. Boleh ya Bu Sal? Baik Bu. Baik Bu, nanti saya ke ruangan Ibu. Nah, terima kasih Bu Sal. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam Bu Sal. Silakan duduk Bu Sal, ada yang bisa Ibu bantu? Iya, terima kasih Bu. Begini Bu, saya jadi pikiran sama saya tentang masalah nilai anak saya di kelas Bu. Nilai anak saya di kelas itu rata-rata di bawah KKM Bu. Mungkin kira-kira 80% di bawah KKM nilai anak murid saya Bu. Itu bagaimana ya Bu? Oke. Jadi Bu Sal ke sini ada permasalahan tentang anaknya di kelas ya? Iya Bu. Ya, jadi di sini Bu Sal tadi mengatakan anaknya nilainya di bawah KKM, kemudian merasa belum maksimal pembelajarannya ya Bu Sal? Iya Bu. Oke. Nah, Bu Sal tahu nggak kira-kira apa yang membuat anak-anak kita itu nilainya rendah di bawah KKM dan belum maksimal pembelajaran Bu Sal? Menurut Bu Sal, bagaimana ya hal ini bisa terjadi? Gini Bu, karena nilai anak-anak saya itu di bawah KKM, menurut saya itu rasanya Bu, antusias anak itu belajarnya kurang Bu, di dalam kelas itu. Ada yang sering melamun, seperti itu Bu. Padahal saya udah negur anak-anak itu, supaya anak itu semangat gitu untuk belajar. Tapi antusiasnya itu kurang untuk belajar itu Bu. Ya. Bagaimana itu ya Bu? Antusiasnya dalam belajar sangat kurang ya Bu Sal. Nah, kira-kira apa yang sudah Bu Sal lakukan supaya antusias anak kita ini meningkat ya Bu Sal? Kira-kira apa ya yang sudah Ibu lakukan supaya antusias dan minat belajar mereka ini meningkat kembali gitu Bu Sal? Iya, tapi kalau menurut saya Bu, bagaimana kalau saya mengadakan pembelajaran yang menggunakan audiovisual atau PPT gitu Bu, biar minat anak itu timbul lagi untuk belajarnya Bu. Nah, Bu Sal mengatakan tadi minat belajar itu kita tingkatkan dengan menciptakan Bu Sal akan membuat PPT ya Bu Sal? Iya Bu, rencananya Bu. Rencananya PPT. PPT ini sudah ada Bu Sal? Belum Bu. Belum. PPT Bu Sal belum ada. Kira-kira Bu, supaya PPT-nya ini ada, apa ya langkah Bu Sal yang akan Bu Sal lakukan sehingga PPT berhubungan dengan pembelajaran itu ada? Gini Bu, saya akan membuat PPT atau video-video pembelajaran Bu. Nanti saya akan download dari YouTube Bu untuk pembelajaran gitu yang tentang pembelajaran. Biar bisa ditonton atau dilihat sama anak Bu. Oh ya, bagus sekali itu Bu Sal. Jadi Bu Sal sudah mendownload video dari YouTube ya, sehingga pembelajaran itu menjadi menarik, ya kan? Iya Bu. Jadi dengan adanya mendownload video ini sudah ada ya Bu Sal? Itu udah saya download Bu, tapi saya nggak tahu bagaimana untuk menampilkannya Bu. Oh gitu. Bu Sal sudah punya PPT, sudah punya video-video yang sudah tetapi Bu Sal kewalahan ya dalam cara menampilkannya di kelas, begitu maksud Bu Sal? Iya, iya Bu. Kira-kira bagaimana ya cara kita bisa menampilkan video dan PPT ini Bu Sal? Bu Sal pernah enggak menampilkan video atau PPT di kelas? Menggunakan apa Bu Sal biasanya? Sebelum ini kan belum pernah Bu saya gunakan, tapi menurut saya kalau saya menggunakan Infokus gimana Bu? Bagus sekali itu Bu Sal. Menggunakan Infokus ya, sehingga PPT dan video itu bisa langsung dilihat oleh anak ya Bu Sal? Iya Bu. Itu bagus tuh Bu Sal, bagus sekali. Videonya sudah ada, PPT-nya sudah ada, kemudian kita menggunakan Infokus untuk menampilkan PPT ini. Nah, kira-kira Bu Sal, kapan ya Bu Sal berkomitmen untuk melakukan ini di kelas? Iya Bu. Ya, kapan kira-kira?
rencana saya menggunakan Infocus itu kalau besok saya tampilkan di kelas saya, bagaimana Bu? Bisa nggak Bu? Pinjam Infocusnya sekolah Bu? Ya, insya Allah bisa tuh Bu Sal, karena Ibu untuk sarana prasarana yang Bu Sal butuhkan akan disediakan ya. Tapi Bu Sal kan mengalami kendala tuh untuk menggunakan Infocus, betul? Iya Bu. Ya, kira-kira ada enggak ya teman sejawat Bu Sal yang bisa membantu dalam penggunaan Infocus ini? Kalau untuk Infocusnya akan Ibu bantu, nanti kita minta ke bagian sarana prasarana gitu. Yang untuk mendampingi Bu Sal menggunakan Infocus ini biasanya siapa? Kayaknya kalau rekan sejawat Bu belum tahu bisa apa enggaknya Bu. Kalau sama Ibu sendiri saya minta bantu gimana Bu? Ya enggak Cara apa-apa juga Bu Sal. Infocusnya Bu. Nanti Ibu bantu kapan Bu Sal menggunakan Infocus ini kabari saja Ibu. Nanti kita Ibu akan kelas, atau mungkin Bu Sal ada waktu enggak, kan Bu Sal tadi berkendala dalam menggunakan, ada enggak keinginan Bu Sal untuk supaya bisa menggunakan Infocus ini dulu? Ibu insya Allah akan membantu, tetapi sebelum dibantu, ada enggak Bu Sal ingin menggunakan Infocus ini sendiri? Menurut Bu Sal bagaimana? Besok saya coba sendiri dulu Bu. Kalau seandainya saya nggak bisa tergendala, nanti saya minta tolong tak bantu sama Ibu ya Bu ya. Oke, bagus. Tapi saya coba dulu sendirian besok dulu Bu. Bagus. Jadi Bu Sal kita coba dulu ya, coba dulu menggunakan Infocus. Hati-hati aja Bu Sal fokusnya. Nanti kalau ada kendala, asalkan sampaikan aja kepada Ibu. Nah, komitmen ini Bu Sal melakukannya kapan? Apakah besok atau ditunggu dulu? Kalau bisa secepatnya Bu. Kalau besok bagaimana Bu? Ya, enggak apa-apa. Kabari aja ya. Boleh Bu Sal, boleh. Bagaimana Bu Sal? Dengan komitmen untuk melakukan besok, ada lagi yang mau Bu Sal sampaikan ke Ibu? Atau sudah bagaimana perasaan Bu Sal? Sudah terbantu enggak ya? Memecahkan masalah mengenai nilai-nilai. Rasanya udah plong rasanya Bu. Apa yang ada di pikiran saya, yang mengganjal di pikiran saya itu udah tersampaikan rasanya Bu. Rasanya udah lega karena udah ada masukan dari Ibu, udah saran, udah ada jalan keluarnya, solusi dari Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Sal. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa membuat Bu Sal tambah semangat untuk mengajar ya Bu Sal, sehingga nilai-nilai anak kita juga dapat meningkat. Ada lagi Bu Sal kira-kira yang ingin disampaikan? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Oke, terima kasih Bu Sal. Terima kasih sudah mengunjungi Ibu di kantor. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya Bu Sal, tetap semangat. Mungkin itu saja Bu Sal. Iya, amin. Iya, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Terima kasih Bu Sal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mona dan Bu Sal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mona dan Bu Sal sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai observer saat Bu Sal dan Bu Mona melakukan kegiatan coaching. Saya memberikan aplaus untuk Bu Sal dan Bu Mona. Silakan kita tepuk tangan aplaus dulu. Terima kasih Bu Keti. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah saya sudah melihat bagaimana pelaksanaan coaching yang Bu Mona lakukan dengan Bu Sal, di mana Bu Mona bertindak sebagai coach dan Bu Sal sebagai coach. Di mana permasalahan yang disampaikan oleh Bu Sal sebagai coach yaitu tentang siswa nilainya rendah. Nah, dalam kegiatan coaching yang dilakukan, saya lihat Bu Mona sebagai coach itu dalam melakukan prinsip coaching, Bu Mona sudah mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Sal sebagai coach. Jadi Bu Mona dengan sabar menangkap dan fokus terhadap masalah yang disampaikan. Kemudian Bu Sal sebagai coach juga telah melakukan pembicaraan dengan jelas, yaitu mengidentifikasi masalah yang disampaikan sehingga Bu Mona sebagai coach bisa menangkap dan fokus terhadap masalah yang dibicarakan. Nah, kemudian yang selanjutnya saya lihat Alutirta juga sudah terlaksana pada kegiatan coaching ini, di mana
coach dan coachnya sudah sama-sama mempunyai satu tujuan. Satu tujuan dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian coach sudah identifikasi masalah yang disampaikannya. Yang ketiga, R, rencana aksi. Bu Sal sebagai coach sudah menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dilaksanakan. Ta atau tanggung jawab, Bu Mona dan Bu Sal sudah bersama-sama berkolaborasi dalam bertanggung jawab terhadap masalah yang disampaikan anak-anak. Jadi mudah-mudahan dengan alutsista ini kegiatan OC dan masalah anak serta bisa meningkatkan kompetensi pusat kembali dalam proses belajar mengajar. Itu dari saya sebagai officer Mona dan Bu Sal. Semoga ini bisa menjadikan motivasi kita dan sebagai penggerak untuk kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Sal dan Bu Mona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Keti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sal. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Sal? Sehat Bu Sal? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Keti bisa nggak di jam kosong Bu Keti nanti ke ruangan saya? Bisa Bu Sal. Kira-kira saya nanti kosongnya jam 10 Bu Sal. Bagaimana Boleh, Bu Sal? Bisa jam boleh. ke ruangan Bu Sal juga. ya? Iya, ke ruangan saya ya Ruangan Bu Bu ya. Sal ya? Iya. Oke, baik Bu Sal. Oke, terima kasih. Beberapa saat kemudian. Assalamualaikum Bu Sal. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Silakan Iya, duduk. terima kasih Bu Sal. Iya. Akhir-akhir ini saya lihat Ibu kelihatan kurang ceria. Apakah ada permasalahan yang Ibu pikirkan? Iya nih Bu Sal. Saya jadi kurang semangat jadinya Bu Sal dalam mengajar. Oh, begitu ya. Iya Bu Sal. Apa yang membuat Ibu kurang semangat dalam mengajar? Ini loh Bu Sal, setiap saya mengajar tuh hanya beberapa menit. Setelah itu suasananya bagus. Setelah itu beberapa menit kemudian anak-anak saya di kelas itu ribut. Ada yang suka permisi. Itu saat belajar Bu Sal. Jadi suasana belajar kelas saya itu kurang kondusif Bu Sal. Oh, begitu ya permasalahannya. Oh, berarti Iya, Bu Sal. permasalahan dalam pembelajaran kurang kondusifnya kelasnya ya. Iya, Mungkin kurang semangat anak belajar. Iya, Itu anak-anak untuk kurang semangat, terus sering permisi, terus saat saya mengajar anak-anak tuh melakukan kegiatan yang lain gitu Bu Sal. Iya. Untuk mengatasi kelasnya yang kurang kondusif itu pembelajaran apa ya yang akan Ibu berikan? Metodenya? Metode yang saya lakukan Bu Sal itu metode ceramah Bu Sal. Saat saya saya menerangkan pelajaran, itu anak-anak itu tidak fokus, tidak perhatian gitu. Ada yang sering permisi keluar, dalam saat belajar dia mengerjakan yang lain. Padahal saya sudah antusias loh Bu Sal mengajar anak-anak itu. Tapi ya begitulah kondisinya, anak-anak tidak semangat. Kayaknya mereka itu tidak peduli dengan pelajaran yang saya berikan Bu Sal. Oh, seperti itu ya Bu ya. Oh, berarti Ibu menggunakan metode ceramah. Metode ceramah Bu Sal. seperti apa yang Ibu gunakan di kelas itu sampai anak tidak kondusif? Ya saya hanya menjelaskan pelajaran yang apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu Sal. Saya jelaskan, saya terangkan. Ya seperti itu Bu Sal. Oh gitu. Kalau menurut Ibu, selain metode ceramah, metode yang lain ada nggak bisa Ibu
lakukan di kelas itu? Kira apa ya Bu Sal ya? Oh mungkin saya menambahkan kegiatan yang lain ya, metode yang lain mungkin ya Bu Sal ya. Mungkin dengan permainan, mungkin ya belajar sambil bermain, atau saya melaksanakan model kooperatif mungkin ya Bu Sal ya. Sehingga anak-anak ada tertarik ya. Mungkin ya itu ya Bu Sal yang saya kira-kira saya bisa juga tuh mungkin membuat menyediakan media yang menarik untuk anak-anak serta melaksanakan memutar video karena kan gaya anak belajar ini kan beda-beda ya Bu Sal. Ada yang Oh, kinestetik, ada yang audio ya. Oh iya, mungkin iya, itu iya. ya Bu Sal ke depannya ya. Oh, berarti Ibu menggunakan selain menggunakan metode ceramah tadi, Ibu akan menggunakan metode kooperatif, Iya, ya? iya. Jadi ke Mungkin depannya Ibu, saya akan melakukan itu ya Bu Sal. Saya melakukan kegiatan menggunakan model pembelajaran yang variatif. Saya akan menyediakan media yang menarik bagi anak sehingga mudah-mudahan dengan seperti itu anak-anak saya lagi semangat lagi belajar dan tidak banyak lagi yang suka-suka izin ya permisi keluar atau melakukan kegiatan yang lain. Mungkin itu ya bisa ya Bu Sal ya saya lakukan ya. oh bagus, bagus. Yang Ibu lakukan itu selain metode tadi, Ibu akan menggunakan kooperatif tadi dengan menampilkan video-video, akan menampilkan pembelajaran seperti kayak PPT, menampilkan video yang lain tentang pembelajaran. Itu bagus. Eh, Kalau memang Ibu ingin menampilkan pembelajaran seperti video, itu kapan Ibu rasanya ya bisa? Ya kalau itu saya maunya secepat mungkin Bu Sal. Karena saya nggak sabaran lagi melihat anak-anak saya itu supaya antusias dalam belajar. Jadi besok saya nanti setelah keluar dari ruangan Bu Sal ini saya akan membuat rencana pembelajaran untuk besok supaya anak-anak saya tetap lebih bersemangat ya Bu Sal. Saya akan coba besok nanti membuat media pembelajaran yang menarik dan juga menyiapkan PPT karena nampaknya anak-anak itu kan sekarang ini lebih suka dengan yang dilihatnya ya, bukan hanya sekedar mendengar ya Bu Sal. Jadi mudah-mudahan setelah keluar dari ruang Bu Sal saya akan go to action Bu Sal. Mantap, yang Ibu sampaikan tadi membuat PPT. Itu yang membuat PPT-nya itu kapan ya Ibu bisa membuat PPT-nya? Apakah udah Ya, ada Ibu buat PPT-nya? saya akan mencoba nanti membuatnya Bu Sal. Ya, kebetulan saya kan alhamdulillah sudah bisa juga Bu Sal membuat PPT. Mungkin selama ini saya tidak menggunakan apa ya, tidak menggunakan ilmu saya ya, Bu Sal, karena masih paradigma lama yang saya lakukan untuk dalam mengajar ya. Sementara saya menyadari sih sekarang anak-anak nih tidak suasana belajarnya tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya kan. Jadi saya menyadari Bu Iya. Sal bahwa anak-anak sekarang sudah berbeda. Mereka harus bisa eh, belajar dengan penuh semangat ya. Mungkin dengan menambahkan metode-metode yang bervariasi tadi ya Bu Sal. Jadi saya juga memanfaatkan lagi menggali lagi kompetensi diri saya Bu Sal. Ya Hmm. mudah-mudahan anak-anak kita lebih semangat belajarnya ya Bu Sal ya. Iya, mantap Ibu ya. Menggunakan berbagai variasi dalam pembelajaran agar Mm-mm. memotivasi anak dalam metode apa saja itu akan kita variasikan. Boleh kalau seperti itu mantap sekali. Ide-ide Ibu ya dengan menggunakan PPT atau video-video pembelajaran di dalam kelas. Itu mungkin sangat bagus sekali. Karena itu akan memotivasi anak dalam belajar dengan berbagai variasi Ibu adakan di kelas dalam pembelajaran ya. Selama ini mungkin Ibu tadi Ibu bilang menggunakan metode ceramah aja, membuat tidak kondusif
Anak bisa bicara, bermain di sini. Jadi tidak perhatiannya tidak ke pembelajarannya, ke materi yang Ibu sampaikan. Jadi makanya tidak kondusif kelas Ibu. Semoga untuk kedepannya mungkin anak termotivasi dengan metode variasi yang Ibu gunakan, bervariatif mungkin ya, metode pembelajarannya itu membuat anak semangat belajar, termotivasi. Nah, semangat, tetap semangat ya Bu. Berarti Ya, Ibu, terima kasih. kapan mulainya? Ya, besok saya akan mulai mengajar dengan menggunakan metode yang bervariatif, Bu Sal. Oke, mantap ya Bu ya. Baiklah. Sekarang apa perasaan Ibu setelah menyampaikan apa yang ada di pikiran Ibu? Bagaimana perasaan Ibu? Ya, Alhamdulillah Bu Sal, saya juga berterima kasih kepada Bu Sal sudah memanggil saya tadi sehingga saya ke ruangan Bu Sal. Awalnya saya mempunyai banyak unek-unek yang mau disampaikan. Setelah saya sampaikan dengan Bu Sal, Alhamdulillah saya sudah mempunyai solusi dan mendapatkan jalan keluarnya Bu Sal. Terima kasih ya Bu Iya, Sal. iya, alhamdulillah ya. Tetap semangat ya Bu ya. Ya, semangat Untuk Alhamdulillah menghadapi Bu Sal. anak-anak yang tidak kondusif, Ibu harus semangat. Ya, oke. Terima kasih ya Bu ya atas kedatangan Ibu ke ruangan saya dengan masalah yang kita hadapi pada anak-anak kita. Sudah terselesaikan, sudah ada solusinya. Semoga Ibu semangat untuk menghadapi anak-anak kita ke depannya dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, semangat ya Bu ya. Ya Bu Oke. Sal, terima kasih ya Bu Sal. Boleh saya kembali ke kantor Bu Sal? Boleh silakan Ibu kembali ke Ya. mengajar atau kembali ke kantor, boleh. Iya, silakan Ibu. Terima Ya, terima kasih. kasih Bu Sal. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan. Hmm, Kita plus. Mantap ya, udah nambah ilmu kita 2 lagi. Baik, terima kasih Bu Kety, Bu Sal yang sudah menampilkan skenario pembelajaran demonstrasi coachingnya, di mana sebagai coach adalah Bu Yusal Fida, Bu Sal, dan coachi Ibu Kety, Bu Arieti Tunisia. Menambah satu persatu ya, secara umum luar biasa sudah nampak alur tirtanya, sudah nampak bagaimana mencapai solusi, bukan seperti antara konsultan dengan pasiennya, bukan seperti konselor dengan orang yang ingin berkonsultasi kepada seorang konsultan. Baik, yang pertama dengan coach tadi Bu Sal sudah fokus dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Kety tentang kelas yang kondusif, menyimak dengan tenang, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggali beberapa hal yang menjadi permasalahan inti dari yang dialami oleh Bu Kety. Begitu juga dengan Bu Kety sebagai coachi, sudah mengidentifikasi dengan runut permasalahan-permasalahan kenapa kelasnya itu tidak kondusif. Salah satunya sering menggunakan metode ceramah, kemudian Bu Sal menggali lagi bagaimana langkah lanjutnya dengan Bu Kety sehingga terwujudlah bahwa adanya pembelajaran yang kooperatif. Itu tentang langkah dan alur dari coach dan coaching. Untuk alur tirtanya juga tadi sudah tersampaikan di mana tujuan coaching itu antara Bu Kety dengan Bu Sal sudah menyampaikan tujuan mereka untuk saling bertemu. Kemudian alurnya juga sudah disampaikan dengan bahasa yang lugas, ada sopan santunnya. Kemudian untuk alur telah teridentifikasi permasalahan-permasalahan oleh coach secara runut dan jelas, dan coach juga telah menangkap identifikasi masalah daripada coach. Kemudian rancangan aksi juga sudah disampaikan tadi bahwa Bu Kety akan melakukan pembelajaran menggunakan PPT, kemudian langkahnya akan dilakukan secepat mungkin untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih kondusif di kelasnya. Kemudian tanggung jawab antara Bu Kety dengan Bu Sal bersama-sama berkolaborasi untuk mencapainya tanggung jawab sehingga permasalahan kelas Bu Kety bisa kondusif kembali. Mungkin itu saja tanggapan Mas sebagai observer secara umum bahwa langkah-langkah Tirta dalam coaching ini sudah terlaksana dengan baik. Itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan kita menjadi tim coaching yang
permasalahan. Amin. Dan tetap Amin. belajar. Mungkin itu saja. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam Bu Keti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Mona bagaimana? Sehat Bu Mona? Alhamdulillah sehat Bu. Tetapi ada sedikit kendala ini Bu Keti, permasalahan sedikit. Apakah Bu Keti punya waktu luang ya untuk sedikit berbicara-bicara, kita mengobrol tentang Ya permasalahan boleh yang Bu Mona. menghadapi ini? Ya boleh. Kira-kira Bu Mona kapan bisa waktunya? Kalau Bu Keti punya waktu luang, mana kosongnya di jam istirahatnya hanya di jam istirahat itu Bu Keti? Bisa enggak ya kita di jam itu nanti bincang-bincang, ngobrol tentang permasalahan yang ada ini Bu Keti? Jam istirahat ya. Jam Oke, istirahat. saya tunggu di ruangan nanti ya Bu Mona ya. Oke, terima kasih Bu Keti atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk menerima atas masalah dengan anak-anak ini Bu Keti. Ya, sama-sama Bu Mona. Assalamualaikum Bu Keti. Maaf mengganggu Waalaikumsalam waktunya. Bu Mona. Silakan duduk Bu Mona. Ya, terima kasih Bu Keti. Ini ada beberapa